Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk simpang kanan itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, takut berzina, takut mabuk, takut sakau, takut pacaran, takut riba, la fatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan ke simpang kanan ini barokah, barokah, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, nikmat yang kami turunkan, sawit yang kami buahkan, tanah yang kami suburkan, tak mereka syukuri, akhaznahum, kami cabut nikmat itu menjadi laknat. Mudah-mudahan Allah tetap menjadikan simpang kanan ini subur, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, baldatun thayyibatun wa rabbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Yang bilang udah berarti udah makan pagi, yang bilang belum berarti belum makan siang. Insya Allah semuanya baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau tuan ke Palembang, jangan lupa bawa belati. Mendengar pantun Ustadz Bambang, awak pula yang ibu hati. Ikan belanak main singkir-singkirkan tadi dia. Yang sama-sama kita hormati supir kami pagi ini yang membawa keliling dari rumah sampai ke lapangan ini. Supir bukan sembarang supir. Udah itu aja. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Ustadz Somad ceramah, baru disinilah supirnya Pak anggota Dewan. Beliaulah yang menyupirkan kami tadi sampai ke lokasi ini, singgah sebentar ke rumah tahfiz Quran Al-Manar. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan Pak Muzammil. Muzammil artinya berselimut. Hah? Muzardin. Pak Muzardin, panjang umur, sehat badan, diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Pengulu, Bapak-bapak tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadir anak-anak muda yang luar biasa dengan hadrahnya mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir pula tokoh-tokoh masyarakat, hadir juga pemuda Pancasila, Masya Allah. Pancasila. Apa hubungan Ustadz Somad ini dengan pemuda Pancasila? Kenapa di mana dia pergi ada terus anggota PP? Biar ku tunjuk kenapa hubunganku sama PP ya. Nah, inilah kenapa aku kemana-mana dibawa PP, karena kartu PP ku 2. Jadi kalau kalian macam-macam, hati-hati lah kalian. PP ini kata Bang Yapto, dari haram jadah ke sajadah. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Masa lalu boleh bergelimang dosa, boleh banyak maksiat, tapi insya Allah diberikan taubat nasuha dan husnul khatimah insya Allah. Amin ya rabbal. Tema kita sebagaimana yang tertulis, bersama Al-Quran kita jadikan diri kita muslim yang berakhlakul mahmudah. Kena prank kita sekali. Biasanya akhlakul karimah, sampai ke simpang kanan mahmudah. Namanya memang simpang kanan, tapi beberapa kali ada juga belok kiri. Orang simpang kanan ini banyak apa? Banyak Melayu, banyak Jawa, banyak Mandailing, atau banyak suku apa?
Jawa. Malam tadi sebelum sampai ke tempat penginapan, berhentilah kami di masjid karena ada tim yang sesak kencing. Kira-kira jam 3 lah berhenti. Tiba-tiba ada bapak-bapak tua, disapalah sama tim kami. Mbah, stop kontak lampu ikin di. Kata mbah ni, aku hasibuan. Sebenarnya pahamnya aku apa yang kau cakapkan itu. Cuman untuk mencakapkannya aku agak apa kali. Begitulah kerukunan kita di sini kita jaga. Mau Batak, mau Mandailing, mau Jawa, mau Melayu, semuanya diikat dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai yang tidak diikat dengan la ilaha illallah, tetap dia diikat dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik. Ayatnya dibacakan oleh trio Khairuddin tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dalam tali ikatan. Tali ikatan itu maksudnya Islam. Tali ikatan Islam itu yang kuat maksudnya la ilaha illallah Muhammadur. Kalau ada di antara bapak yang kepanasan, ada di antara ibu yang kepanasan, kita sama-sama panas. Saya nampaknya aja ini pakai tenda ini, tapi panas juga. Tak siapa lah yang memasang tenda ini. Apalah salahnya dikasih atap agak ke muka sedikit kan? Tapi di situ pula lah hikmahnya, supaya orang yang mendengar ceramah jangan kau merasa kepanasan. Ustadz itu pun panas juga. Malah kalau cerita dekat, lebih dekat lah aku ke matahari lagi. Kalian kan agak jauh di bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senasib sepenanggungan. Betul? Apa pula? Betul. Kalian duduk, aku berdiri. Kalian diam, aku cakap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa bersama dengan Al-Qur'an? Maka anak-anak kita mesti kita ajarkan Al-Qur'an. Abdul Somad tak pernah ikut membeli tanahnya. Abdul Somad tak pernah ikut membangun bangunannya. Abdul Somad tak pernah ikut mengajar anak-anaknya. Tapi giliran tanda tangan tadi, berikut ini penandatanganan prasasti pesantren Al-Manar, tanda tangan Abdul Somad. Pengguntingan, tunggu jangan dulu, belum habis. Pengguntingan pita masuk ke lokasi pesantren tahfiz Quran Al-Manar, dipotong gunting oleh Abdul Somad. Padahal aku tak ada beramal apa-apa. Datang maluku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatirnya nanti pas di akhirat, ustadznya masuk surga, ustazahnya masuk surga, santrinya masuk surga. Apa kata malaikat? Abdul Somad, kau tinggal memegang gunting itu aja lah. Tapi insya Allah tak mungkin anak-anak tahfiz Quran ini tak kasihan melihat Ustadz Abdul Somad. Pastilah mereka sertakan dalam doa mereka. Anak-anak penghafal Quran ini bisa memberikan syafaat. Syafaat Nabi sudah, syafaat malaikat sudah, syafaat Allah sudah. Ada syafaat anak penghafal Quran. Maukah anak-anakku penghafal Quran memberikan syafaat untuk Abdul Somad? Oh, udah, nasibku udah selesai. Tinggal kalian lagi yang STJ, status tak jelas. Saudara yang dimuliakan Allah, ibu bapak yang ada di simpang kanan, apa nama kampung kita pak? Bagan Nibung. Hah? Oh iya, pokoknya ujungnya Bagan Nibung. Bapak ibu yang ada di simpang kanan Bagan Nibung ini, nikmat terbesar diberikan Allah, bukan kelapa sawit. Karena banyak orang mati tidak bawa brondol. Nikmat terbesar bukan tanah yang luas, rumah beton. Hebat-hebat saya tengok. Saya bilang tadi sama Pak Dewan, kaya-kaya orang sini Pak Dewan. Apa ternak orang ini? Saya khawatir ternak tuyul orang ini.
Ustadz Somad, orang ini sawitnya luas, Masya Allah, tabarakallah. Rumahnya rumah beton jendela kaca, tanahnya luas-luas. Tapi nikmat yang terbesar bukan itu. Nikmat yang terbesar adalah adanya pesantren tahfiz Al-Quran. Itulah nikmat yang terbesar. Berapa banyak orang kaya-kaya, rumah besar, megah, sawit sejauh mata memandang, tapi anak mabuk, kena narkoba, pacaran, berzina, macam-macam perbuatan maksiat. Kenapa? Tidak ada benteng. Maka kita sudah ada bentengnya, kita jaga, kita pertahankan, kita masukkan anak-anak kita dari maghrib ke isya. Maghrib mengaji, surau langgar dan musola, tak ada guru mengaji, minta ke Ustadz Bambang, minta ke anak-anak santri. Anak-anak santri siap untuk mengajar anak-anak yang ada di sini. Yang tak santri pula yang menjawab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya tahfiz Quran, turunlah rahmat Allah ke simpang kanan ini insyaallah. Sesuai dengan doa kita, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Tadi saya sangka kalau saya melantunkan doa itu yang ikut cuma santri aja, rupanya bergelora, semua masyarakat ikut. Itu enaknya kalau ramai-ramai, yang tak hafal pun macam hafal. Yang penting gerakkan aja mulut. Masya Allah, tabarakallah. Nampaknya memang pesantren Al-Manar, tapi sesungguhnya ini adalah kampung santri, ini adalah kampung pesantren. Semuanya berjiwa pesantren, semuanya berjiwa Al-Quran insyaallah. Amin. Kalau sudah anaknya baca Quran, hatam Quran, hafal Quran, nanti waktu nikahnya jangan dirusak dengan keong racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Anak hafal Quran, maghrib mengaji baca Quran. Ini negeri keluarga Khairuddin trio hafal Quran qari'ah. Tapi ketika nikah dirusak, insya Allah simpang kanan tidak bisa dirusak. Kenapa? Karena ada grup hadroh yang siap diundang untuk akad nikah, untuk walimah, untuk khitan, untuk akikah, untuk acara-acara besar. Apa nama grup hadrohnya nih adik-adik? Marawis Al-Falah simpang kanan. Masya Allah. Coba kita nyanyikan dulu lagu Maulaya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul la turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muhtahimi. Nah, itu memang suara gendangnya belum matching karena memang kepanasan memang begitu memang. Bukan salah orang ini, kulit lembu itu agak-agak layu dia. Udah mau jadi kerupuk jange. Tapi nanti insya Allah kalau kalian siapkan AC, ruangannya teduh sejuk, acara nikahnya itu barokah dan hikmat insya Allah. Adapun yang lalu-lalu tak bisa diulang lagi. Yang kemarin nikahnya mengundang artis rock pendek, jangan kalian ulang lagi nikahnya. Setuju diulang Pak?
Alah, kalian takut. Anaknya nanti giliran akikahnya pakai marawis al-falah, siap? Nanti anaknya diayun pakai marawis al-falah, siap? Nanti acara anaknya walimah pakai marawis al-falah, siap? Mata penonton terjaga. Kalau sampailah kalian buat penyanyi rock pendek di situ, banyaklah atuk-atuk salah suap. Masuklah kotam tuh ke hidung. Alhamdulillah, pesantren tahfiznya ada, grup marawisnya ada, qoriahnya sampai 3 orang. Di mana-mana saya tausiah kadang qori itu 1, dipanggil-panggil tak datang, kena macet pula. Di sini sampai 3 orang qoriahnya, masya Allah, tabarakallah. Begitu qoriah tadi membacakan Quran, menangis pula Pak anggota dewan di sebelah. Apa yang ditangis Pak anggota dewan? Rupanya adik beliau. Kenapa Pak dewan menangis? Ingat saya ayah saya Pak Ustadz. Rupanya ayah yang menanamkan anak-anak ini menjadi baca Quran. Kalau bisa, ketika anak kita baca Quran, ingat ayahnya. Ketika adik kita baca Quran, ingat ayahnya. Karena banyak juga orang sekarang pas nengok orang mabuk, nangis dia. Kenapa kau mabuk? Kenapa kau nangis? Ingat aku, ayahku mabuk dulu Pak Ustaz. Mudah-mudahan ketika melihat kebaikan-kebaikan, ingatlah kita ayah kita. Mudah-mudahan kalau ayah, orang tua, ibu, emaknya masih hidup, dipanjangkan Allah umurnya. Kalau sudah meninggal dunia, dilapangkan kuburnya, diselamatkan dari azab insyaallah, amin ya rabbal. Bapak ibu yang rasa kepanasan berkunang-kunang, jangan khawatir, jangan cemas, ambulan sudah siap. Kalau ada tinggal angkat tangan, panitia udah siap digotong. Ini orang anak adik-adik PP ini udah siap semua menggotong kalian. Jangan, orang ini bukan cuma membawa ke rumah sakit, memandikan, mengkapankan, menguburkan, siap semua udah. Insya Allah kita semua husnul khatimah. Maksudku tadi ku pancing cerita mati, ku pikir orang simpang kanan ini takut mati. Pas ku bilang kalau ada yang sakit meninggal, janganlah Pak Ustaz. Rupanya ketawa orang ini semua. Tak ada orang ini satu pun yang takut mati, karena memang sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qurannya sudah siap, marawisnya sudah siap. Orang simpang kanan ini masih ada lagi wirid Yasin. Serius. Kenapalah Yasin itu mesti dibaca? Karena Yasin mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, yang sehat mati, yang sakit malah tak mati-mati. Kalau Allah berkehendak, yang kaya mati, yang susah hidup terus. Disangka orang kalau susah mati, disangka orang kalau sakit mati. Diponis sama dokter, Bapak kalau nggak mau operasi jantung, umur Bapak tinggal 2 bulan, mati. Udah 2 tahun Bapak tuh tak mati-mati. Dokter tuh mati duluan. Tapi saya masih tetap ke dokter. Istri melahirkan tetap di rumah sakit. Tapi jangan sampai tambah rukun iman jadi 7. Iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, takdir baik, dokter spesialis. Iman kita kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya membaca Quran itu adalah zikir. Kenapa baca Yasin Pak Ustadz? Yasin itu hatinya Quran. Baca Yasin salah Pak Ustadz. Mana pula salah baca Yasin? Yasin itu kan Quran. Rumah baru baca Yasin, toko baru baca Yasin, mobil baru baca Yasin, motor baru baca Yasin, kebun baru baca Yasin, bini baru. Aku tak ada nyebut ya Bu, orang ini aja nyambung.
Itu semua tanda syukur kepada Allah. Diundang kawan jiran tetangga, baca Yasin, Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, pangkal Al-Baqarah, wa ilahukum, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis itu tahlil, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Itu semuanya berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita tetap membaca Quran. Habis salat maghrib, Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil. Hadiahkan pahalanya ke almarhum ayah, ke almarhumah emak, ke almarhum keluarga, kepada muslimin muslimat. Pahala baca Qur'annya dapat, yang dibacakan mengalir. Undangan tahlil itu juga bacaannya, undangan takziah itu juga bacaannya, acara arisan itu juga bacaannya, acara kumpul di rumah itu juga bacaannya. Kalau kebetulan panjang waktunya baca Yasin, Yasin tak bisa Qul huwallahu 3 kali, Qul huwallahu tak bisa Al-Fatihah saja, Fatihah pun tak bisa, mati aja. Apalah susahnya? Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in, kalau kau ada hajat-hajat, bacalah Al-Fatihah, maka Allah akan menunaikan hajatmu. Maka selalu kita katakan, mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solihah menjadi penghafal Quran. Buah sawitnya lebat, harga sawit naik, harga pupuk turun. Al-Fatihah. Jangan cuma bergerak-gerak aja mulut, betul-betul dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mengasih tisu ini adik kelas saya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Namanya Ustadz Yahya, tamat Gontor, orang Panipahan, tamat Al-Azhar Kairo. Orangnya hebat, berprestasi. Cuman yang agak mengecewakan ibu cuman satu aja, dia udah nikah, tapi baru sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon nanti waktu mengupload ceramahku yang ku bilang waktu sekali tadi potong. Nanti takut ku ditonton bininya, aku kena amuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ibu-ibu semua? Apa tak sehat, dingin, tak kena matahari? Boleh jadi yang kepanasan, yang tak dapat tenda, yang tidak dapat karpet, yang tak dapat kipas angin, itu lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan? Tahu rupanya kita ini siapa yang paling ikhlas hatinya, yang paling tulus murni niatnya. Kita hanya husnuzan kepada Allah. Setiap tetes peluh keringat menggugurkan dosa-dosa. Langkah kaki datang ke tanah lapang mengangkat derajat. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalian sangka kalau kuciptakan manusia ini akan berkelahi, mereka akan berperang, mereka akan menumpahkan darah. Hari ini mereka berkumpul di tanah lapang. Apakah ada pembagian sembako? Apakah ada duit sawer dikasih amplop pulang? Murni datang lillahi ta'ala. Datang membawa kipas, lepas pula kipas itu dari tangkai. Terpaksalah kardus air minum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Bapak Ibu sedang ingin mengajar anak-anaknya supaya anak-anak yang kecil-kecil, yang lucu-lucu, yang imut-imut ini tahu bahwa mereka kecil dulu sudah dibiasakan mendengar pengajian. Allah bisa karena dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah dua terubah tidak. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Baik yang baik maupun yang buruk. Dilonjak-lonjakkan anak, bawa ke tanah lapang. Dipanas-panaskan anak, bawa mengejar pengajian. Nanti ketika anak tua dia ingat,
Dulu waktu aku kecil dibawa emakku pengajian. Siapa ustaz yang datang waktu itu? Almarhum Abdul Somad. Aku sudah mati dimakan cacing tanah, tapi anak-anak bapak ini akan membawa istrinya, akan membawa anaknya, akan membawa cucunya, mengalir pahalanya ke kita semua insya Allah. Amin. Apa yang mau kita cari di dunia ini? Mau jadi anggota dewan paling lama 5 tahun. Yang ke depan kalau dipilih orang, kalau tak dipilih orang duduk, awak terduduk. Tapi yang kekal abadi adalah amal soleh, bukan somat. Amal soleh yang dibuat begini inilah yang kekal abadi. Karena ini sedang mengajar orang bekerja sama, anak muda, yang tua, bertungkus lumus, bersusah payah. Akhirnya terwujudlah acara yang besar, megah, meriah hari ini. Tanah lapang menjadi saksi, tiang gawang kosong tanpa bola. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama Al-Qur'an kita jadikan diri kita muslimin yang berakhlakul mahmudah, karimah, mulia, mahmudah, terpuji. Nana tahu nanti pulang ada yang bertanya, "Ma, biasa kan akhlakul karimah." Ya, tadi kenapa mahmudah? Kebetulan nama panitianya Pak Mahmudah. Kebetulan nama panitianya Pak Mahmudin. Karimah, mulia, mahmudah, terpuji, tak ada perbedaan. Muhmudah, dipuji Allah, dipuji Rasulullah. Karimah, mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keduanya insyaallah. Amin ya rabbal. Ibu punya anak kaya raya, amin. Sawitnya sejauh mata memandang, amin. Rumahnya besar, megah, mewah, keramiknya dari Itali, amin. Mobilnya kiri kanan, muka belakang, amin. Tapi sakau. Mau? Kita mau anak kita doakan pagi, petang, siang, malam. Rabbi habli minas, jadikan anak kami anak-anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina, jadikan pasangan hidup kami, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, wa zurriyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Bayangkan Pak Khairuddin memandang anak-anaknya membaca Quran, walaupun dia tidak lagi di alam dunia, di alam barzah, masih tetap bisa menengok perbuatan anak. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Yang menengok amal kamu itu ada 3. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga orang beriman. Kata ahli tafsir, makna orang beriman, seorang ayah menengok anaknya walaupun dia sudah pindah ke alam barzah. Pak Khairuddin hari ini menengok anaknya membaca Quran. Tapi jangan lupa, kalau ada di antara bapak ibu meninggal, anaknya sakau, anaknya mabuk, anaknya ngisap ganja, anaknya LGBT, anaknya pacaran, anaknya berzina, orang tuanya juga menengok perbuatan anaknya. Mudah-mudahan nanti kita semuanya mati, masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah, menengok perbuatan anak kita baik-baik semuanya insyaallah. Ini ramai lebih 40 orang, 400 orang? Lebih 4.000 orang? Entahlah. Kalau dihitung sama kiraman katibin, rokib atid, jin ifritnya lebih 4.000 orang. Maka doa orang ramai ini makbul. Doakan Mizian Hazik Abdillah bin Abdul Somad, Sahmi Ahmad Misbahi Ibadillah bin Abdul Somad. Doakan supaya istiqomah menjadi anak soleh penghafal Quran. Ustadznya anak dia aja yang didoakannya. Ketika saya katakan anak saya, bapak ibu mengaminkan, apa kata malaikat? Amin. Orang yang hatinya tulus ikhlas mengaminkan, maka jadikan anaknya juga seperti anak yang diucapkan Abdul Somad itu ya Allah. Begitulah orang beriman, tidak egois, tidak angkuh, tidak sombong. Dia tidak berdoa untuk dirinya saja. Ketika dia aminkan, maka malaikat, ini banyak orang sekarang selesai sholat tak mau mengaminkan doa imam. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah,
Macam ayam nampak padi. Kenapa kau tak aminkan doa imam? Lain doa dia Pak Ustadz. Dia minta hujan, aku jual es krim. Yang dimaksudnya hujan itu adalah rahmat. Ini tanah di kampung ini subur luar biasa. Tengoklah pucuk-pucuk sawit itu menghijau semuanya. Tengoklah kebun-kebun itu, Masya Allah, tabarakallah. Bukan cuma tanahnya subur, sampai ke atas penta pun tumbuh tanam-tanaman. Subur luar biasa simpang kanan ini. Tidak pula di atas rumput, di bawah busa rupanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini semuanya barokah Al-Quran. Janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk simpang kanan itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, takut berzina, takut mabuk, takut sakau, takut pacaran, takut riba, la fatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan ke simpang kanan ini barokah, barokah, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, nikmat yang kami turunkan, sawit yang kami buahkan, tanah yang kami suburkan, tak mereka syukuri, akhaznahum, kami cabut nikmat itu menjadi laknat. Mudah-mudahan Allah tetap menjadikan simpang kanan ini subur, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, baldatun thayyibatun wa rabbun. Jangan sampai ada anak yatim yang tak makan di simpang kanan. Ada anak yatim yang tak makan? La yabitu sab'an. Jangan sampai ada orang simpang kanan tidur lelap karena duitnya banyak, karena sawitnya luas. Berapa hektar sawit Pak Haji? Ya nggak banyak lah Pak Ustadz, sejauh mata memandang. Sawit Bu Haji berapa hektar? Tak banyak Pak Ustadz, cukuplah untuk 7 keturunan. Tapi masih ada anak yatim yang tak makan. Mereka pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul. Mereka adalah orang yang membiarkan anak-anak yatim. Masya Allah, tabarakallah, kamera sudah siap di atas. Itu di atas Bapak Ibu, ini kamera. Lambaikan semua tangannya kamera. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Turunkan tangannya, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Kenapa waktu drone itu naik tadi Ustadz suruh melambai? Karena andai pun tak kuajak melambai, aku ceramah orang itu melambai-lambai juga. Daripada lambai bebas, bagus ku kerahkan sekalian. Sedangkan udah berhenti pun melambai juga lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 180 anak yatim disantuni tiap bulan di simpang kanan. 180 anak yatim. Tidak ada lagi yang tak sekolah, tidak ada lagi yang terlambat. Hebatnya orang simpang kanan. Bisa kita lanjutkan ini sampai hari kiamat? Insya Allah. Hai anak-anakku sekalian, ayah kalian akan mati, emak kalian akan meninggal. Tapi ingat, ayah kalian, emak kalian, mereka bukan orang bakhil, mereka bukan orang pelit, mereka orang dermawan. Mereka bangun pesantren, mereka menyantuni 180 anak yatim. Ini mesti kalian teruskan. Kalau tidak, kalian menjadi pendusta-pendusta agama, tidak beriman. La yabitu sab'anan. Orang beriman tidak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga sebelah rumahnya kelaparan. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya insyaallah. Infak, pembangunan, pendidikan, tahfiz
Darul Quran. Ini kotaknya udah dibagi-bagi. Kenapa tak kalian bagi? Bagikan, itu ibu-ibu tuh sudah banyak yang mau masukkan cincin, gelang, rantai. Sebelum orang ini berubah pikiran. Nah, bagikan ke belakang. Ibu punya cincin, Bu. Oh, diam pula. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya subang, ibu punya anting, ibu simpan. Kalau ibu meninggal, habis diambil bapak ini untuk modal kawin lagi. Betul, Pak? Hah. Masukkan ke dalam, masukkan. Orang yang mensedekahkan hartanya untuk tahfiz Quran, walaupun dia tidak hafal Quran, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Amin. Kalau kau bukan penghafal Quran, kalau kau bukan qori, kalau kau bukan qari'ah, kalau kau bukan ustadz, kalau kau bukan ustazah, kalau kau bukan muallimah, tapi kau tolong pesantren tahfiz Quran, maka mengalirlah pahalanya. Dibelikan 1, 2, 3 sak semen, dibelikan ke beras, dimakan santri, santrinya hafal Quran, tiap hari baca Quran, 1 bulan hatam 2 kali, setahun hatam 24 kali, mengalir sampai hari kiamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sedekah panas-panas ini 2 kemungkinan. Yang pertama, duit 1000 nampak macam 100.000. Yang kedua, duit 100.000 nampak macam 1000. Jadi masukkan aja dua-duanya. Yang 100 masukkan, yang 10.000 masukkan. Sengaja jilbab anak-anak ini dibuat warnanya merah supaya yang masuk duit berwarna merah, jangan warna hijau. Jangan sampai nanti pas diperiksa di pesantren keluarlah Patimura membawa golok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak menyuruh memaksa. Yang punya kebun sawit tak mau bersedekah silakan. Sawitnya akan dibagi-bagi ke ahli waris. Yang punya gelang, punya rantai, punya subang tak mau bersedekah silakan. Subang rantai akan dibawa pulang dan akan mati ditinggalkan. Belum ada orang Islam mati bawa rantai, belum ada orang mati Islam bawa darah, belum ada orang mati Islam bawa daging. Semuanya akan busuk menjadi santapan cacing tanah. Yang akan kekal abadi hanyalah sedekah. Diberikan ke pesantren, diberikan untuk kelas, dibangunkan untuk surau langgar musola. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah bersedekah mudah-mudahan dilapangkan Allah rezekinya, dibarokahi Allah keluarganya. Doanya barakallahu laka fima a'taita, semoga Allah memberkahi apa yang sudah kau berikan. Wa barakallahu laka fima abqaita, semoga Allah mengkekalkan apa yang sudah kau sedekahkan. Wa ja'alaha laka tahuran, dijadikan Allah pembersih atas segala dosa-dosamu insyaallah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah.